Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Tari Putri, NIM T20198150. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fotorespirasi yang dikaitkan dengan fotosintesis. Respirasi dan fotosintesis merupakan dua proses antagonis atau berlawanan. CO2 yang dilepaskan dalam respirasi ke atmosfer. Sel akar atau sel batang merupakan sebagian dari hasil fiksasi CO2 dalam fotosintesis. Peningkatan berat kering tumbuhan yang sedang tumbuh akan terjadi jika laju fotosintesis lebih besar dari laju respirasi. Percobaan pengukuran fotosintesis pada daun hijau merupakan contoh untuk gejala dari sifat yang bertentangan antara fotosintesis dan respirasi. Percobaan ini biasanya dilakukan dengan menempatkan sehelai daun yang disinari dalam suatu tabung gelas laju hilangnya CO2 dari tabung yang diukur. CO2 yang dihasilkan respirasi sampai jumlah tertentu mengurangi penurunan CO2 dalam tabung yang disinari. CO2 dari tabung yang disinari sebenarnya merupakan ukuran dari fotosintesis neto. Laju fotosintesis total dari daun hanya dapat dihitung dari laju fotosintesis neto apabila laju pengukuran respirasi dibuat terpisah. Hubungan antara fotosintesis total, fotosintesis, dan respirasi dalam daun yang disinari. Laju fotosintesis total merupakan parameter yang bersifat teoritis. Fotosintesis neto seringkali dipengaruhi untuk menentukan aktivitas fotosintesis tumbuhan. Hal ini terutama apabila tujuannya hanya untuk menetapkan respons suatu tumbuhan terhadap perubahan-perubahan lingkungan ataupun perlakuan yang berbeda atau untuk menilai potensi produksi tumbuhan tertentu. Sudah kurang lebih dari 25 tahun yang lalu, cara mengukur laju fotosintesis total ialah dengan mengukur laju fotosintesis neto dan dikurangi dengan laju fotorespirasi gelap. Dalam proses ini, laju fotorespirasi dari daun hijau dianggap sama, baik dalam terang maupun gelap. Tetapi sekarang telah diketahui bahwa laju respirasi yang sama dalam terang dan gelap hanya terdapat pada daun dari sejumlah kecil jenis tumbuhan tinggi. Contohnya itu seperti jagung, tebu, dan tebu gula. Sekarang telah diketahui bahwa CO2 yang dihasilkan respirasi dalam jaringan berklorofil dari kebanyakan jenis tumbuhan tinggi berlangsung pada yang lebih tinggi dalam terang daripada gelap. Proses ini disebut fotorespirasi. Adanya fotorespirasi pertama kali didemonstrasikan oleh Dr. ahli fisiologi tumbuhan bangsa Amerika. Dalam penelitian ini yang dimulai pada pertengahan tahun 1950-an. Ia dan pembantunya yang bernama Theo mengajukan istilah fotorespirasi. Fotorespirasi berlangsung bersama-sama dengan kegiatan respirasi normal. Respirasi normal mempunyai laju yang sama baik dalam cahaya gelap terkadang dinyatakan secara kolektif sebagai respirasi gelap. Salah satu perbedaan antara respirasi gelap dan fotosintesis adalah responnya terhadap konsentrasi oksigen. Respirasi gelap jenuh pada konsentrasi oksigen serendah 2%. Kenaikan laju respirasi gelap sangat kecil dengan meningkatkan konsentrasi oksigen dari 2% sampai konsentrasi oksigen normal dalam atmosfer. Tetapi terlihat bahwa fotorespirasi berjalan dengan laju yang lebih tinggi dalam udara dengan 21% oksigen daripada atmosfer dengan 2% oksigen. Laju fotorespirasi dari daun yang mendapat sinar secara teknis sangat sulit diukur dengan tepat karena sebagian besaran laju fotorespirasi dapat dihitung dengan mudah. Indeks ini disebut titik kompensasi CO2. Untuk mengukur titik kompensasi CO2, pucuk atau daun ditempatkan
dalam suatu tabung gelas kecil berisi udara yang tertutup rapat dan diberi sinar. Konsentrasi CO2 dalam tabung dapat dimonitor dengan alat penganalisa CO2 yang menggunakan inframerah. Konsentrasi CO2 dalam tabung akan menurun karena pada permulaan laju fiksasi CO2 dalam fotosintesis adalah lebih besar daripada laju produksi CO2 yang dihasilkan respirasi. Dalam waktu singkat akan dicapai suatu konsentrasi CO2 yang tepat, dimulai dengan konsentrasi CO2 normal dalam udara. Konsentrasi CO2 dalam tabung akan menurun sampai pada kisaran antara 1 sampai 150 ppm. Kisaran tersebut merupakan konsentrasi CO2 pada keseimbangan yang besarnya tergantung dari jenis tumbuhannya. Konsentrasi CO2 dapat keseimbangan tersebut disebut titik kompensasi CO2. Pada titik, dengan kata lain, laju fiksasi CO2 dalam fotosintesis sama besar dengan laju produksi CO2 dalam respirasi. Karena itu, pada titik kompensasi CO2 besarnya fotosintesis neto sama dengan 0. Fiksasi CO2 neto hanya akan terjadi jika fotosintesis CO2 atmosfer lebih besar dari titik kompensasi CO2-nya. Masih banyak cara lain untuk menetapkan fotorespirasi. Jadi dari pembelajaran kali ini dapat saya simpulkan bahwa fotorespirasi adalah suatu jalur metabolik yang mengkonsumsi oksigen, membebaskan CO2, tidak menghasilkan ATP, dan menurunkan keluaran fotosintesis. Pada umumnya terjadi pada hari-hari panas, hari-hari yang cerah dan kering ketika stomata menutup dan konsentrasi oksigen dalam daun melebihi konsentrasi karbodioksida. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.